Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad bin Ya'qub qal akhbarana Ishaq bin Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhaddits an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qal yahfazu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat wa in kanat ba'idah wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bahwasanya ia mendengar ayahnya menyampaikan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, jagalah nasab kalian, jagalah nasab kalian, niscaya kalian bisa menyambung rahim kalian, bisa menyambung hubungan kekerabatan di antara kalian, karena sesungguhnya tidak ada yang jauh dengan rahim jika sudah dekat walaupun asalnya jauh, dan tidak ada kedekatan dengan rahim jika sudah jauh walaupun asalnya dekat. Setiap rahim akan datang di hari kiamat di hadapan pemiliknya. Setiap rahim akan datang di hari kiamat di hadapan pemiliknya. Dia akan bersaksi bahwasanya pemiliknya sudah menyambungnya kalau memang dia menyambung silaturahim, dan dia juga bersaksi bahwa pemiliknya sudah memutusnya kalau memang dia memutus silaturahim. Nah ini Bapak, ini hadis ini mauquf dari Ibnu Abbas, sanadnya sahih. Jadi Ibnu Abbas menyatakan, jagalah nasab kalian, niscaya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan di antara kalian. Ya. Artinya dengan kita mengenal nasab, kita bisa silaturahim. Lalu kata Ibnu Abbas, tidak ada jauh dengan rahim jika sudah dekat walaupun asalnya jauh. Artinya rahim ini bisa mendekatkan seorang mendekatkan seorang dengan kerabatnya walaupun asalnya jauh. Jadi ketika seorang menyambung silaturahim, maka dia bisa dekat dengan kerabatnya walaupun asalnya jauh. Misalnya kerabat jauh, dia mungkin anaknya nenek atau pokoknya keponakan nenek dari nenek yang keberapa misalnya itu. Jauh, tapi dengan sebab silaturahim jadi dekat. Nah itu. Lalu kata Ibnu Abbas, dan tidak ada kedekatan dengan rahim jika sudah jauh walaupun asalnya dekat. Artinya begini, dengan lewat tidak silaturahim, karena tidak silaturahim, maka seseorang bisa jauh dengan kerabatnya walaupun sebenarnya kerabatnya itu orang terdekat dengannya, misalkan masih abang sendiri atau adik sendiri, tapi gara-gara nggak silaturahim jadi jauh walaupun asalnya dia dekat gitu ya. Artinya apa? Yang jauh jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Yang jauh jadi dekat kalau silaturahim, yang dekat bisa jauh kalau tidak silaturahim gitu. Lalu kata Ibnu Abbas, setiap rahim akan datang di hari kiamat nanti di hadapan orang yang pemiliknya. Nanti si rahim akan bersaksi di hadapan Allah, orang ini sudah silaturahim kalau memang dia benar-benar silaturahim, dan rahim juga akan bersaksi orang ini sudah memutus silaturahim kalau memang dia benar-benar memutus silaturahim. Artinya Bapak, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis mauquf sampai Ibnu Abbas, pertama, menjaga nasab, mengetahui nasab itu bisa membantu kita untuk
silaturahim. Ya, dengan kita tahu nasab kita, silsilah keturunan kita, oh saya anak ini punya ini, oh ini ternyata nenek saya, ini paman saya. Nah, dengan tahu itu bisa membantu kita untuk silaturahim. Itu pertama. Lalu kedua, rahim ini seperti magnet. Bisa mendekatkan yang jauh dan bisa menjauhkan yang dekat. Rahim seperti magnet, bisa mendekatkan yang jauh. Artinya seorang sama orang A dengan B sebenarnya hubungannya jauh, tapi karena silaturahim akhirnya jadi dekat. Dan rahim juga bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kalau seorang tidak silaturahim, A dan B sebenarnya dekat dari sisi nasab dekat, tapi karena tidak silaturahim jadi jauh. Nah, itu berarti rahim ini seperti magnet, bisa mendekatkan yang jauh dan bisa menjauhkan yang dekat. Betul tidak magnet seperti itu? Magnet kan bisa mendekatkan yang ini ke sini dan bisa yang ini dipisahkan gitu. Lalu faidah ketiga terakhir yang bisa kita petik dari hadis tersebut, rahim akan muncul di hari kiamat nanti dalam bentuk makhluk yang ada fisiknya dan bisa bicara. Nah, makanya di sini disebutkan nanti rahim akan berkata, fulan sudah menyambung silaturahim, ini tidak menyambung silaturahim. Nah, ini menunjukkan kuasa Allah. Allah akan menampakkan, mewujudkan rahim dalam bentuk fisik makhluk yang bisa berbicara, dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah di hari kiamat nanti. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.